wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita mengamali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, dilapangkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan yaitu pembahasan tentang babu bayanil imani alladziina yudkhalu bihi al-jannah. Jadi bab kaitannya dengan penjelasan yaitu kategori keimanan yang mana keimanan ini karena dengannya, artinya dengan keimanan ini seorang itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sebagian sudah saya bacakan yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mungkin saya ulang sedikit nanti ya. Saya bacakan, kemudian kita akan lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an anna a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu al-jannah. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata al-maktubah wa tu'addiyu az-zakata al-mafruḍah wa tasumu ramadhana. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzuru ila hadha. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab az-zakah bab wujubil zakah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di dalam hadisnya Rasulullah, artinya hadisnya yang berasal dari Abu Hurairah ini sebenarnya memperjelas siapa yang sesungguhnya itu datang kepada Nabi di dalam hadis yang pertama tadi dari Abi Ayyub Al-Ansari. Maka di sini dinyatakan anna
Arabiyyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah datang, yaitu Arabiyyan, seorang laki-laki Arab pedalaman, artinya Arab desa. Ya, kalau bahasa yang lain Arab Badui. Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku, katanya dia, yaitu amalin, suatu amal, idza amiltuhu, apabila saya mengamalkannya, saya mengerjakannya, dakhaltu al-jannah, maka saya masuk surga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah janganlah kamu menyekutukan, sembahlah Allah, ya, taatlah kepada Allah, gitu ya. Ta'budullah, sembahlah Allah, taatlah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Jadi makna ini makna satu, Bapak Ibu, ya. Jadi makna tunggal itu kita memang kalau menyembah Allah, taat kepada Allah, maka nggak boleh melakukan kemusyrikan. Kalau itu kemudian ternyata melakukan kemusyrikan, berarti tidak taat kepada Allah. Itu maknanya begitu. Seperti halnya makna kalimatut thayyibah. Ya, kalimatut thayyibah itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu juga pernyataan bahwa kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada istina, illallah, ya. Jadi tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Nah, ini juga demikian, sehingga kenapa di dalam rukun Islam itu maknanya syahadat, gitu ya. Para ulama itu kemudian menyampaikan yang pertama adalah syahadat, ya. Yaitu ta'budallah la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus sholata al-maktubah, ya. Dan tegakkanlah, laksanakan sholat al-maktubah, yaitu sholat 5 waktu yang diwajibkan. Jadi kalau yang diwajibkan, yang di al-maktubahkan, maka siapapun orang yang mereka itu mengaku diri mereka muslim, maka dia wajib hukumnya untuk menjalankan 5 waktu ini. Ya, ini saudara. Kemudian waktu tiyaz zakah, dan diperintahkan untuk mengeluarkan zakah, yaitu zakat al-mafruḍah, yang diwajibkan. Zakat yang diwajibkan apa? Yaitu zakat mal bagi orang yang mampu, sudah masuk ke nisab. Ya, ini juga ada penjelasannya, ya. Dan itu menjadikan kewajiban bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Wa tasumu Ramadhana, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah, ini ya. Maka yang demikian ini, maka orang Badui tadi, ya, itu kemudian menyatakan bahwa dengan mengatakan begini, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hada. Jadi setelah diberitahukan oleh Rasulullah SAW dengan persoalan ini, ya, dia menyatakan begini, walladzi nafsi biyadihi. Ini
ini merupakan juga bentuk sumpah demi zat, ya, demi zat yang mana jiwa ini di tangannya. Bahasanya apa? Ya sama dengan wallahi, tallahi, demi Allah, gitu ya. Demi zat di mana jiwa ini di tangannya. La azidu ala hada, tidaklah aku akan tambahi, artinya saya tidak akan menambah-nambahi ala hada, atas persoalan ini. Artinya dia akan menjalankan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Falamma walla, maka ketika kemudian ia itu pulang, ya, ketika ia itu pulang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menyatakan, man sarrahu ayyang duru ila rajulin min ahlil jannah, ya, fal yandur ila hada. Siapa yang ingin melihat seorang yang termasuk ahli surga, maka Rasulullah mengatakan gimana? Fal yandur, maka lihatlah ila hada, ini loh orang yang laki-laki tadi. Itu Rasulullah sudah menyatakan ya surga. Artinya apa? Artinya, ya, lebih-lebih isim isyarah ini adalah hada. Berarti apa? Kalau kita ini betul-betul, ya, betul-betul ta'budullah la tusyriku bi syai'a, ya, kemudian wa tuqimus sholata al-maktubah wa tu'addinu az-zakata al-mafruḍah wa tasumu ramadhana, maka kemudian dia pun kemudian tidak akan bergeming daripada apa yang kemudian diperintahkan ini, maka katanya Rasulullah SAW, fal yandur ila hada, maka kalau kalian ingin kemudian menjadi ahli surga, seperti dia. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Dan memang fenomena-fenomena lebih-lebih di dalam peradaban yang ada sekarang ini banyak ujian. Ya sholat, ya zakat, tapi ada yang kemudian mereka melakukan kemusyrikan, ya, mengaku kemudian hanya taat kepada Allah, tapi di satu sisi dia taat kepada selain Allah. Ini harus hati-hati, karena dalam pembahasan tauhid, ya, di dalam kitab tauhid itu disebutkan bahwa kemusyrikan itu sangat samar, Bapak Ibu. Sehingga kenapa para ulama itu menyatakan tauhid kalau kemudian itu tidak murni, maka akan bisa terkotori dengan nuktah. Walaupun nuktah tadi kemudian apa? Itu sedikit. Ya. Kenapa? Pada akhirnya kemudian para ulama menyatakan ada sirkul asghar dan sirkul akbar. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan kepada panjenengan bagaimana dampak kalau orang itu melakukan sirkul asghar dan sirkul akbar. Kalau sirkul asghar yaitu musyrik kecil, contohnya adalah karena ingin dipuji, karena ingin diagung-agungkan, ya, artinya ingin kemudian diwahno, ingin kemudian dilihat orang, ya, kalau bahasanya orangnya pencitraan, maka amal yang dilakukan walaupun kebaikan sebesar gunung pun, maka amal tadi sia-sia. Dampaknya itu berarti amalnya sia-sia yang dikerjakan tadi, walaupun kebaikannya sangat besar sekali. Demikian pula sebaliknya kaitannya dengan sirkul akbar. Sirkul akbar ini malah lebih dahsyat lagi. Kalau seseorang itu kemudian mengerjakan yaitu kemusyrikan yang besar, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala ada yang lain yang kemudian bisa menguasai kehidupannya. Ya, jadi hati-hati kita. Semisal kemudian Allah
itu juga mengatur kehidupan ini, tetapi kemudian kita juga punya Tuhan yang lain yang kemudian mengatur kehidupan kita, dan kita percaya dengan itu dan kita menjalankan dengan itu, maka itulah namanya syirkul akbar. Contohnya lagi, ya, yang dikatakan syirkul akbar itu orang yang mereka itu percaya dengan, katakanlah, alam semesta ini miliknya Allah, tapi dia kemudian melakukan tolak balak, bahasanya wong Jawa sedekah bumi. Sedekah bumi, ya. Kalau nggak sedekah bumi nanti terjadi bala, ya. Terus bagaimana beginian ini? Maka itulah yang kemudian bentuk kemusyrikan besar. Ada lagi yang sekarang ini diuri-uri, ada gerumbulan, ya, gerumbulan ini di pinggir jalan, dan itu pohon tua ataupun di kuburan, kemudian dijadikan pepet pupundit, dikatakan itu daerah keramat. Setiap malam Jumat Legi itu bau menyan, ya, dan itu dianggap itu angker. Dan tatkala kalau kemudian ada orang yang mengganggu itu, maka keselamatan di wilayah itu akan terganggu. Maka ini juga merupakan syirkul akbar, ya. Nah, demikian pula, ya, lo itu kan tradisi budaya Pak Ghazali. Kalau budaya kemudian itu menyebutkan yang demikian ini, maka sudah barang tentu itu tetap merupakan syirkul akbar. Seperti contohnya lagi, Gunung Semeru meledos, ya, sampai pada akhirnya beberapa dekade kemarin terjadi persoalan di Malang. Ada orang yang memporak-porandakan sesajen yang di sekitaran Gunung Semeru. Maka pada akhirnya orang-orang paranormal berdemonstrasi membuat 1000 dupa. Maka itu juga syirkul akbar, ya. Dan nantang siapapun kiai yang kemudian menolak itu, maka menjadi musuhnya. Wah, ini ini juga merupakan syirkul akbar. Nah, fenomena-fenomena inilah yang kemudian akan menghancurkan keimanan. Dan menghancurkan keimanannya ini tidak sekedar kemudian mereka itu mereka itu hilang perbuatan kebaikannya sesaat itu, tidak, tetapi seluruh amal kebaikannya sejak dia ada di dalam Islam itu lenyap, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, fa ahbata amaluka, maka itu akan tidak berarti apa-apa, yaitu amal perbuatannya, berarti hilang. Sehingga Allah menyatakan wala takunanna minal khosirin, maka dia kemudian nanti di yaumil kiamah termasuk orang-orang yang merugi. Sebenarnya dia mendapatkan amal kebaikan banyak karena perbuatan kemusyrikan akbar tadi, maka dia kehilangan perbuatan kebaikan dan dia akan merugi, katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian kita harus perhatikan, karena ini merupakan fondasi kita menjadi orang yang dinyatakan muslim, ya. Tatkala fondasi ini runtuh, ya, persyahadatan kita ini runtuh, maka sudah barang tentu orang akan terurai dari keislamannya dengan sendirinya, ya.
Dan tatkala selama kemudian di dalam kehidupannya dia tidak pernah kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya, maka dia akan kemudian ditempatkan oleh Allah sebagaimana apa yang kemudian telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya. Jadi orang-orang yang mereka itu, ya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu apa? Mereka itu kafir kepada Allah dari kalangan orang-orang yang mereka dahulu pernah kemudian diberikan Alkitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, artinya dia menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditempatkan oleh Allah, mereka akan dimasukkan oleh Allah, yaitu yudkhilun naron, yaitu akan dimasukkan ke neraka, khalidina fiha, ya, mereka akan kekal ada di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan dia termasuk orang-orang yang jelek, ya, artinya dia adalah makhluk yang jelek, manusia yang jelek. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagi kita semuanya, ya. Jadi keislaman kita itu tidak hanya pengakuan. Keislaman kita ini harus ada sesuatu yang sifatnya zahir. Artinya apa yang kemudian kita nyatakan kita muslim, kita kemudian iman, maka iman itu harus membekas di dalam dirinya. Dia harus kemudian mempraktekkannya terhadap keimanannya. Sehingga kenapa kalau kemudian di dalam Al-Qur'an, kalau panjenengan baca Al-Qur'an, maka di situ ada lafaz alladzina amanu wa amilus solihat. Itu kenapa kemudian ayat ini kemudian berlanjut wa amilus solihat, kok tidak hanya aminu saja? Karena antara keimanan dan amal soleh itu merupakan satu paket, Bapak Ibu. Jadi tatkala kalau kemudian orang itu mengatakan iman, maka dia harus mau amal soleh. Artinya apa? Berbuat kebaikan yang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kemudian kita tengok di dalam surat Al-Asr itu, ya. Surat yang mungkin kita ini hafal, ya, sejak dulu hafal. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ya, dengan menyatakan begini, dengan beliau atau kemudian dengan Allah bersumpah, ya, wal asr, demi zat, demi istilahnya demi al-asr. Al-asr itu adalah waktu, demi masa, ya. Apa yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya al-insan, ya, insan itu maknanya jamak, semua manusia itu merugi. Nah, di dalam lafaz ini kemudian Allah menyebutkan illalladzina amanu, ada istighna'nya, kecuali siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya yaitu kemudian ada wa ini kemudian bukan dan kemudian itu bukan dalam artian hanya beriman kemudian kalau tidak melakukan amal soleh nggak apa-apa, nggak bisa. Tetapi ini maknanya berterusan, berkelanjutan. Kalau bahasa wong Jawa nuli-nuli. Jadi lek wong wis iman nuli-nuli ya berbuat baik sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amilus solihat, dan berbuatlah kebaikan. Ya, dan di situ pula kemudian wa amilus solihat. Kenapa amala itu kemudian dengan
kata-kata yang sebutkan kemudian di situ bersandarkan kepada ada alif lamnya amilus solihat. Kenapa di situ as-solihat itu kemudian ada alif lamnya? Karena kebaikan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang itu baik itu telah ditetapkan oleh Allah. Mana yang kita harus jauhi itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti nuli-nuli Pak Wazani. Jadi orang yang beriman harus kemudian mereka amilus sholihat, iya. Kemudian watawasau bil haq. Maknanya watawasau bil haq itu dia menasihati di dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya pada diri seorang yang mereka itu beriman, maka dia harus muncul yang namanya amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Selanjutnya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan menasihati di dalam kesabaran. Artinya apa? Artinya di dalam melakukan keimanan dengan amilus sholihat dan kemudian amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka di situ banyak ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, yang mana di situ perlu ada kesabaran. Ya, tetapi fenomena yang kemudian terjadi, ya, secara nas dalil yang ada di dalam Al-Quran, apakah manusia kemudian diuji oleh Allah, kemudian mereka itu ada yang berhasil atau yang tidak? Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Itu sunatullah Bapak Ibu. Ya, tetapi ingat bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu ingin memuliakan kita. Hanya kita sendiri yang kemudian nggak mau dimuliakan. Kok bisa begitu Pak Ghazali? Iya. Ya, kenapa? Karena Allah telah menunjukkan kita ini mana yang kemudian kita ini harus jalankan. Siapapun orang yang menjalankan dengan petunjuknya Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan, amal kebaikan tadi itu akan kembali kepada orang yang bersangkutan. Nah, ya, demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bahwa itu sesuatu kesesatan dan kesesatan itu ternyata malah dilakukan, maka apa yang kemudian dia lakukan dengan kesesatan tadi itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini apa Ibu-ibu? Loh, kalau gitu kita ini jadi jelek dan buruk, berarti kita ini ditakdirkan oleh Allah. Tidak. Ya. Ayat Al-Quran itu memberitahukan di dalam surat An-Nisa, ma asaba min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpa kalian, ya, terhadap sesuatu hal, ya sesuatu halnya apa? Kebaikan, faminallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma asaba min sayyi'atin, gimana? Famin indik. Dan apabila kemudian itu sesuatu yang menimpa kalian, sesuatu kejelekan, ya, maka sesungguhnya kejelekan tadi itu datangnya dari kalian sendiri. Oh, maksud gitu? Iya, Al-Quran begitu memberitahukan. Oh, sudah ditunjukkan kebenaran, malah kemudian apa? Dia memilih yang tidak benar karena nafsunya. Sudah ditunjukkan bahwa itu sesuatu yang tidak dibenarkan, malah dilakoni, malah kemudian apa? Bukan malah dijauhi, tapi malah dijalankan. Karena mungkin ada kepentingan, karena ada sesuatu yang dia inginkan, tapi walaupun kemudian apa? Itu bertentangan dengan hukumnya Allah, walaupun bertentangan dengan hukumnya Allah. Maka inilah yang kemudian Allah menyatakan famin nafsik, maka itu dari dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu-ibu. Oh, berarti kita ini sesungguhnya oleh Allah sudah diformat sedemikian rupa ya kehidupan kita ini. Maka jawabannya adalah iya.
Nah, tinggal kita itu mau atau tidak. Ya, kalau kita ingin kemudian sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang ngerti yo, jalan itu ditunjukkan oleh Allah, gitu loh ya. Jalan itu ditunjukkan oleh Allah. Jalan yang mana Pak Uzani? Jalan Shiratal Mustaqim, kan gitu ya. Jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang selalu kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rakaat kita bunyikan, kita minta kepada Allah dan kita selalu ucapkan. Nah, Allah pun juga menjelaskan ya di dalam surat Al-An'am. Ya, Allah jelas-jelas memberitahukan begini, inna hada siratim mustaqim. Sesungguhnya ini, katanya Allah, hada siratim mustaqim. Islam ini adalah jalan yang lurus. Ya. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus tadi. Kenapa di dalam ayat ini itu Shiratal Mustaqim menggunakan isim isyarahnya hada sifatnya mufrad, hada sifatnya isim isyarah yang sangat dekat dan tidak akan mungkin kemudian apa keliru. Nah, jelas hada atau isim ya, tapi apa hada kecuali hanya itu ya. Kenapa kok bisa dibuktikan begitu? Karena isim domirnya di belakang itu kemudian dibuktikan fattabi'uhu ya, itu mufrad menunjukkan apa? Shiratal Mustaqim itu hanya satu mufrad. Jalan kebenaran itu yaitu ada di dalam Islam. Wala tatabi'u ya, dan janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang lain yang banyak. Ya, kenapa? Karena di dalam istilahnya di luar Islam itu banyak jalan-jalan yang mungkin mirip dengan Islam tapi bukan Islam. Ya. Sampai Allah menyatakan wala tatabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang lain selain jalan yang lurus tadi. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan terceraikan. Fatafarraq, tafarruq itu cerai. Tafarruq itu pasti pisah. Ya, enggak ono bahasanya tafarruq itu kumpul, enggak ada, pisah. Ya. Farraqa yufarriqu. Ya, artinya apa? Kalian akan terpisah ansabili. Kenapa ansabili? Di situ adalah mufrad lagi. Sabilul, ya. Kenapa? Karena jalan Islam itu hanya satu, sehingga kalian akan terceraikan dari jalan yang satu tadi. Ya, ini saudara. Ansabili. Oleh karena itu, ini pentingnya bagi kita semuanya, Bapak Ibu, ya. Kalau kemudian kita mendapatkan pengajaran ya keilmuan yang menyangkut masalah konsep yang secara fundamental di dalam persoalan tauhid, persoalan akidah, persoalan yang sangat mendasar ini, maka kita harus betul-betul sebagaimana katanya Rasulullah SAW, man sarrau ayyang duro ila rajulin, siapa yang ingin kemudian melihat seseorang yang nanti termasuk orang yang ahli surga, maka apa? Oleh Rasulullah langsung ditunjukkan falyangdur ila hada. Ya, berarti apa? Berarti orang yang pernah datang kepada Rasulullah ini ahli surga. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Nah, bagi kita itu kan zaman dahulu Al-Ghazali. Sekarang terus piye? Ayo kita kemudian apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. La tusyriku bi syai'a. Ta'budullah la tusyriku bi syai'a. Kemudian wa tuqimus shalah.
Jangan sampai kita ini keder dalam sholat 5 waktu. Ya, ayo kita ini jangan mende-mende, jangan melakukan sesuatu yang kemudian melelapkan, melalaikan sholat. Ya, kenapa? Karena kelalaian terhadap sholat, katanya Al-Quran, maka termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ya kan? Siapa orang yang mendustakan agama? Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Orang yang lalai di dalam sholatnya. Ya. Oleh karena itu bagaimana? Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kita ini disuruh untuk sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai kita ini nunda-nunda waktu sholat. Lebih-lebih apa? Lebih-lebih kita ini ngomongnya ini, aduh aku kesel tak turuse. Aduh. Ya, sakwise kerja ngerti lek wis kesel, semestinya pun sholat dulu baru turu. Ya, tapi ada orang yang apa? Turu dhisik, sholatnya mengko yo bablas. Wong jenenge wong turu ora iso dipenggak jam piro ya, setengah jam atau ini ya enggak bisa. Ya, loh Ustaz, kan kalau orang tidur kan bebas dari hukuman. Iya, tata perilakunya yang awal tadi yang kemudian dihukumi oleh Allah yang termasuk lalai itu. Karena apa? Karena sudah masuk waktu sholat, tetapi dia menunda sholat, tapi yang dilakukan adalah sesuatu yang mubah. Lalu turu ki mubah, ora turu yo ora dosa. Tapi lek gak sholat tuh. Inilah pentingnya kalau Yusuf Qaradawi menyatakan di dalam kitabnya yaitu Aulawiyah, ya fikih Aulawiyah itu, fikih prioritas itu, kalau kita menghadapi sebuah kewajiban kemudian bertemu dengan sebuah yang namanya mubah hukumnya, maka mesti kita harus lakukan yang wajib dulu. Jangan yang mubah, tapi yang wajib. Sesuatu yang sunnah ketemu dengan yang mubah, maka yang sunnah dulu dilakukan, baru yang mubah. Ya, contohnya apa? Sholat sunnah ngantuk. Ya, maka tatkala kalau kemudian kita ini apa? Kita ini kemudian mengetahui tentang hukum ini, maka kita sholat dulu yang sunnah, kemudian apa? Kita turun. Seperti contohnya lagi, mau ngantuk 3/4 malam, sepertiga malam, kan ngantuk dah ya. Wis digugai, sing gugai kita siapa? Kan jam 3, kadang jam 2:30 itu akeh napa? Jago peluru. Lah itu tanda-tanda Pak. Hanya saja memang di Ponorogo ini saya dengar, ya memang saya sangat jarang sekali mendapatkan kalau waktu sholat lail jam 3 itu adzan. Saya belum pernah dapati. Ya. Selama ini enggak pernah dengar itu lamat-lamat pun kemudian adzan, enggak ada. Tapi kalau di Malang itu masih ada. Ya walaupun di perkotaan itu ada yang adzan tengah malam, artinya sepertiga malam. Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Nah kene iki sing apa? Sing bunga-bunga sapa? Jago. Ya, jago iku kluruke jam 2:30 utawa jam 3. Ya, itu pasti Pak. Sing duwe jago. Lek gak duwe jago, tanggane duwe jago mesti krungu. Ya, saya juga krungu jagone sebelah. Jago ngene mburi nggon kandang. Ya krungu ya. Sana
kluruh, ternyata juga ono kluruh. Dalam kajian kita dulu ya, kenapa itu jago itu kluruh? Ada malaikat yang turun membawa rahmat. Loh, sampai begitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, ayo kita jangan sampai ya menunda sesuatu yang kemudian sesuatu yang notabene yang di situ itu sunnah, kita malah menjalankan yang mubah. Kalau yang makruh, yang haram jelas kita sebagai orang yang beriman lebih baik kita harus jauhi, kita jauhi ya. Selanjutnya Bapak Ibu-ibu, ini masih bersamaan dengan babul bayanil imani ya. Tetapi ada kaitannya dengan ini, maka Rasulullah SAW telah bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Ya. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, yaitu dibangunnya Islam itu atas 5 pondasi. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata, yaitu Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa haji wa saumi ramadhana. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil iman babu du'aakum imanikum. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, dibangunnya Islam itu atas 5 perkara ya. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dibangunnya Islam itu pertama syahadat kepada Allah, berjanji kepada Allah, dan syahadatul Rasul. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan sholat, wa ita'iz zakat, dan membayarkan zakat, wa hijju, yaitu haji, wa saumi ramadhana, dan saum Ramadan ya. Dan di dalam sarahnya ini bisa kita dapati Bapak Ibu ya, baik itu dari nomor 1 sampai nomor 5 ya, maka di situ ada keterangan-keterangan yang juga sifatnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang itu menjadikan kewajiban bagi kita semuanya untuk menjalankan dari 5 apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini ya menjadikan tambahnya ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita terhadap Islam, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan untuk selalu ada dalam kebaikan dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.